Kapal kelebu, Pak. Sempat terombang-ambing di perairan Sumeneb, 2 WNA pasangan suami istri asal Australia kini terdampar di Pulau Gili Iyang, Sumeneb, Jawa Timur. Kapal terdampar turis. 2 WNA yang terdampar itu berada di perairan Pulau Gili Iyang, Sumeneb setelah kapal yacht yang mereka gunakan mengalami kerusakan pada bagian mesin. Sebelum akhirnya terdampar ke perairan Sumeneb, 2 WNA asal Australia itu akan menuju Nusa Tenggara Timur. Wade Peter John, 63 tahun, dan Delvis Catherine Winfred, 61 tahun, kini telah dibawa ke rumah warga setempat untuk beristirahat. Dari video yang beredar, terlihat kedatangan 2 WNA asal Australia itu disambut hangat oleh warga. Bahkan warga memberikan sarung untuk mereka gunakan sebagai pengganti pakaian yang basah. Ganti sarung. Warga mengevakuasi sejumlah pengguna jalan yang tertimpa pohon tumbang di Desa Sumberkalong, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Akibat peristiwa tersebut, 5 pengendara motor terluka dan dibawa warga ke Puskesmas Wonosari. Diduga pohon tumbang karena kondisi batang yang rapuh di bagian bawah dan diterpa angin kencang. Sedikitnya 10 pohon tumbang tersebar di beberapa titik di Kabupaten Bondowoso, yang sebagian memutus kabel Telkom dan kabel penerangan jalan umum. Jadi selain angin kencang, memang kita lihat di bawah itu sudah kopong. Jadi memang sangat rawan. Jadi betul kebakaran. Oh, ini kejadiannya satu titik berarti ya? Satu titik. Kebetulan melintas ya 5 orang. 5 orang mungkin melintas. Kayaknya tadi itu baru pulang dari sekolah. Masih TK yang Oke. Warga terlibat saling dorong dengan aparat keamanan yang hendak mengeksekusi lahan di perumahan klaster Setia Mekar Residen, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Warga menolak eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Cikarang dan penggugat karena memiliki sertifikat kepemilikan tanah yang sah. Mereka juga mengaku sudah menempati rumah mereka selama 3 tahun dan rutin mencicil ke pihak bank. Namun penggugat dan petugas Pengadilan Negeri Cikarang menganggap sertifikat yang dimiliki warga perumahan sudah tidak memiliki kekuatan hukum. Nah, sementara saya harus nyicil ke bank. Kemarin saya tanya ke bank, legalnya aman, legalitasnya aman, sertifikat ini. Ya. Terus gimana saya? Apa yang saya pegang tinggal di negara ini, kalau sertifikat juga masih begini. Saya kan nggak tahu apa-apa, saya tidak korban, saya nggak tahu sengketa-sengketa itu. Akibat mendapat penolakan dari penghuni klaster, eksekusi berjalan alot dan berlangsung hingga malam hari. Jurusita juga mengeksekusi lahan di depan klaster dan membongkar sebagian bangunan. Jadi ini sifatnya eksekusi delegasi pengosongan ya terkait sertifikat hak milik nomor 325 terkait yang pihak-pihaknya tadi sudah saya berikan tadi amar putusan, jadi supaya jangan salah nanti terkait lampiran atau pihak-pihak. Pengadilan melakukan eksekusi putusan nomor 128 terkait lahan sengketa seluas 33 hektar. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Mobil yang dikemudikan artis FTV Larasati Nugroho terlibat kecelakaan tunggal pada Kamis dini hari. Kendaraan jenis SUV ini menabrak gerobak dan pohon di Jalan Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan hingga terbalik. Menurut warga, sebelum kecelakaan, mobil diketahui melaju kencang dari arah Jalan Cipulir menuju Pesanggerahan. Diduga kecelakaan terjadi akibat artis berusia 27 tahun itu mengantuk hingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya. Ini saya lagi tidur, kedengar dari mobil dari arah sono kenceng banget, tiba-tiba kebalik dong mobil.
dari orang sekitar ngedengar katanya itu udah dari jauh udah oleng. Nah, ya. Terus keserempet gerobak, habis gerobak langsung pohon. Untuk penyebabnya setelah kita minta keterangan dari pengemudi, ya, dia tidak konsentrasi itu dan sedikit ngantuk. Mengantuk betul. Apakah terpengaruh alkohol? Untuk dari Satlantas langsung tes urin, ya, tes urin, kemudian didapatkan hasilnya adalah negatif, tidak memakai apapun. Sementara itu, meski kendaraan yang dikemudikan rusak parah, korban hanya mengalami luka ringan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Warga negara Rusia yang diduga merampok dan menculik turis Ukraina berinisial I berhasil ditangkap polisi. Salah satu terduga pelaku berinisial KA, 30 tahun, ditangkap di Bandara Ngurah Rai, Bali saat mencoba kabur ke Dubai. Terduga pelaku menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Bali untuk mengungkap perannya dalam tindak pidana tersebut. Sekitar jam 7 malam, anggota kita mengamankan salah satu dari 9 yang dilaporkan oleh pelapor, ya. Inisial K, asal Rusia. Kebetulan yang bersangkutan rencana akan meninggalkan Indonesia gitu, ya. Katanya ke Dubai. Lalu kemudian kita amankan. Nah, sementara kita periksa, kita dalami perannya, keterlibatan dia, apakah terlibat atau tidak. Jajaran Polda Bali masih mengejar 8 terduga pelaku lainnya dengan berkoordinasi bersama Konsulat Rusia dan Ukraina, Imigrasi, Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, dan Interpol. Sebelumnya, seorang pengusaha properti asal Ukraina berinisial I diculik dan dianiaya oleh sekelompok orang di kawasan Kuta Selatan, Badung, Bali. Dalam rekaman kamera mobil milik korban, terlihat para pelaku turun dari mobil mengenakan penutup kepala dan rompi bertuliskan polisi. Dengan menggunakan sejumlah senjata, para pelaku mengancam dan memaksa korban masuk ke dalam mobil pelaku. Para pelaku merampas harta korban, termasuk mentransfer akun kripto dan mengalami kerugian mencapai 3,4 miliar rupiah. Peristiwa penculikan dan penganiayaan tersebut dilaporkan pada 20 Desember 2024 ke Mapolda Bali. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Lantaran kernet belum mahir mengendarai bus, sebuah bus menabrak puluhan sepeda motor ojek online yang terparkir di pinggir jalan Tanjung Duren Utara, Grogol, Jakarta Barat. Sepeda motor ini mengalami kerusakan cukup parah dan seorang pengemudi ojek online turut menjadi korban mengalami luka di bagian kepala. Bersama warga, korban langsung dilarikan ke rumah sakit menggunakan taksi. Menurut saksi, bus tak berpenumpang ini hanya dikendarai seorang kernet dan tiba-tiba melaju cukup kencang hingga menabrak puluhan sepeda motor. Awalnya kan parkir di sini. Saya nggak tahu tuh mobil tuh jalan begini. Ini kejejer, tahu kenapa itu sama keteknya, beli ketek katanya. Nabrak apa aja, Pak? Motor ini banyak, kejejer. Ada korbannya nggak, Pak? Korban ada nih, satu bawa ke rumah sakit. Kekecet bemper. Kini kasus tersebut masih dalam penanganan petugas kepolisian sektor Grogol, Petamburan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Seorang warga merekam kawanan monyet liar bergantungan di kabel listrik di wilayah Jati Melati dan Jati Murni, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tak pelak kehadiran monyet liar yang masuk ke permukiman ini membuat warga panik dan ketakutan. Pasalnya, kawanan monyet yang berjumlah 10 ekor tersebut melompat ke atap rumah dan dikhawatirkan menyerang warga. Menghindari hal yang tidak diinginkan, warga kemudian melapor ke pihak pemadam kebakaran dan polisi untuk mengevakuasi kawanan monyet liar. Namun saat hendak dilakukan penangkapan, keberadaan kawanan monyet ini tidak terlihat lagi. Kawanan monyet liar diduga keluar dari habitatnya di kawasan Bumi Perkemahan Cibubur lantaran menipisnya persediaan makanan. Memang warga pagi-pagi udah resah di grup rumah itu banyak monyet tuh berkeliaran di seputaran saya nih, sampai di belakang rumah juga ada sini ada kabel tuh. Itu banyak sampai 6 atau 7 ekor dan besar-besar. Memang tidak ada korban jiwa, tapi tentunya kita menghindari jangan sampai ada
korban lah ya. Sebelumnya, kawanan monyet liar juga terpantau berkeliaran di Jalan Transyogi, Cibubur, Jatisampurna, Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kepanikan melanda sejumlah karyawan dan warga saat kepulan asap tampak keluar dari sebuah bangunan gudang di Jalan Daan Mogot Raya, Kalideres, Jakarta Barat, Jumat pagi. Api terlihat keluar dari bangunan gudang dan membakar sejumlah barang yang ada di dalamnya. Beruntung pihak pemadam kebakaran bertindak cepat dengan menurunkan 14 unit damkar dan 70 personil sehingga api bisa segera dijinakan. Mantap tim damkar. Kepanikan warga dan para pekerja terjadi saat kebakaran besar melanda kawasan pergudangan Pantai Indah Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat siang. Pasalnya dalam insiden ini sempat terdengar 6 kali ledakan dasar. Besarnya kobaran api menimbulkan kepulan asap hitam tebal yang terlihat hingga radius beberapa kilometer dari lokasi kebakaran. Ya Allah itu, aduh sampai mental-mental itu apaan itu? Oh, meledak tuh. Bahkan juga sempat direkam salah seorang penumpang pesawat beberapa saat sebelum mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Di mana tampak dari udara asap pekat membumbung tinggi, nyaris mengenai badan pesawat. Sebanyak 11 unit mobil pemadam serta sejumlah personel dikerahkan untuk menjinakkan amukan si jago merah. Hingga Jumat sore petugas masih berusaha memadamkan api dan tercatat ada 11 gudang yang terbakar. Sementara itu belum diketahui penyebab kebakaran maupun adanya korban jiwa. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, tim liputan iNews melaporkan. Teruskan Min, ada orang hutan di atas pohon ketapang nah. Video amatir warga merekam seekor orang hutan tersesat masuk ke wilayah perkotaan di Jalan Cilikriwut, kilometer 9 Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Jumat sore. Diduga panik melihat banyaknya orang berkerumun, primata langka yang berada di atas pohon ketapang ini pun kabur, menyeberang melalui kabel listrik yang membentang di atas jalan. Nah, sesampainya pada tiang listrik di seberang jalan, orang hutan ini tiba-tiba tersengat listrik bertegangan tinggi dan beberapa saat kemudian jatuh ke tanah. Warga yang berada di lokasi segera memberikan pertolongan, namun hewan dilindungi ini akhirnya mati setelah kondisinya terus melemah. Petugas BKSDA bersama tim dokter hewan memastikan kematian orang hutan berjenis kelamin jantan tersebut. Belum diketahui orang hutan berusia sekitar 14 tahun ini bisa tersesat ke wilayah perkotaan. Bang, detak jantungnya berhenti. Kemungkinan karena disebabkan oleh kesetrum listrik tadi yang tegangan tinggi kan. Jenis kelaminnya? Jantan. Jantan ya. Usianya sekitar berapa tuh? Itu mungkin sekitar 14 tahunan. 14. Selanjutnya orang hutan dimasukkan ke dalam kandang transit untuk dibawa ke pusat rehabilitasi orang hutan Nyaru, Menteng, Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Oknum warga negara asing di Bali kembali berbuat ulah. 2 orang WNA melaju ugal-ugalan saat mengendarai mobil sport sewaan hingga akhirnya menabrak pagar sebuah rumah di kawasan Canggu, Bali. Akibat ulah si WNA, mobil sewaan mengalami kerusakan di bagian bodi dan spion. Bisa nggak sih sampean nggak bikin ulah? 2 orang pesepeda tampak menikmati perjalanan sambil mengayuh di jalur sepeda Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.
Namun kegembiraan berolahraga ria terganggu oleh oknum pemotor yang masuk jalur sepeda dan menguntit di belakang mereka. Alhasil sempat terjadi adu mulut antara pesepeda dan pemotor tersebut. Bo ya mas pemotor, tahu diri dong, namanya juga jalur sepeda, berarti motor jangan lewat situ. Tindakan mama pemotor di Bandung, Jawa Barat ini bikin kita geleng-geleng kepala. Saat melintas di Jalan Pagar Asi Barat, si emak pemotor menabrak seorang pejalan kaki hingga terjatuh. Yang bikin gregetan, usai menabrak, si emak hanya melambaikan tangan dan berlalu begitu saja. Duh, ibu, mestinya ditolong dulu dong itu korbannya. Kasian kan sampai luka di tangan dan di kaki gitu. Biar ada buktinya ngomong. Aku udah babak pun lapar, belum makan aku, Bang. Seorang pria bertato tampak terlibat adu mulut dengan seorang sopir di sebuah rest area di Deli Serdang, Sumatera Utara. Si pria bertato yang memakai celana salah satu ormas meminta jatah makan kepada sang sopir truk dengan alasan belum makan. Tak diterima dipalak, sang sopir menolak permintaan tersebut hingga si pria bertato pergi meninggalkan lokasi. Bagus bang, jangan dikasih tuh preman-preman pemalas. Kalau mau uang ya kerja bos. Kok dari tadi si ibu abang ngotot minta duit itu bilang aku belum makan, belum lapar kok. Bakali kok rupanya. Asap tampak mengepul keluar dari gedung kantor DPRD Provinsi Bali di Kota Denpasar hari Jumat. Kondisi ini langsung diantisipasi pihak pemadam kebakaran dengan melakukan tindakan cepat mencari titik sumber api. Alhasil, api bisa cepat dijinakan sebelum menjalar ke bagian lain dan membesar. Diduga api berasal dari kebakaran komputer dan printer yang ada di ruangan humas. Sekali lagi nih, mantap Pak Damkar. Kalau yang ini namanya premanisme ala Akamsi nih. Pasangan pemotor ini dipaksa membayar biaya parkir meski hanya berhenti dan duduk di atas motornya saat berkunjung ke lapangan Merdeka, Medan. Akibatnya, sang pemotor terlibat adu mulut dengan si tukang parkir yang mengaku sebagai warga setempat. Aduh, gimana ini ceritanya, Lay? Cuma berhenti kok sampai diketok parkir. Mana Pak Ci? Wah, ini ada yang lagi viral nih. Seorang istri yang tengah membawa anaknya memergoki sang suami sedang menjalin asmara dengan wanita lain saat berwisata di kawasan Waduk Rawa Jombor, Klaten, Jawa Tengah. Alhasil, setelah memergoki aksi sang suami, sang istri pun langsung melayangkan amarah sambil menyerahkan anaknya kepada si suami. Sementara wanita yang diduga pelakor itu hanya bisa menutupi wajahnya dengan helm dan pergi meninggalkan lokasi dengan terburu-buru. Ada mas, gimana ini tanggung jawabnya sama anak dan istri? Laga lanjutan pekan keempat Liga Futsal Profesional 2024-2025 di Gor Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur mempertemukan Sadakata FC melawan Tiga Raja United. Melawan tim promosi, Sadakata FC tampil terengginas sejak awal laga sehingga mampu mencetak 1 lusin gol ke gawang Tiga Raja United. Pada pertandingan kedua, giliran Black Steel FC yang membantai habis lawannya Halus FC dengan skor telak 8-1. Black Steel mulai kembali meraih hasil positif setelah pada pertandingan sebelumnya menelan kekalahan dari tim kuda hitam Sadakata United. Di pertandingan ketiga, secara mengejutkan tim tuan rumah sekaligus juara bertahan Bintang Timur Surabaya atau BTS FC takluk di tangan Favage Banua dengan skor tipis 2-3. Kekalahan perdana BTS ini terasa lebih menyakitkan karena ditonton oleh ratusan supporter yang memadati Gor Gelora Bung Tomo. Pada laga keempat, Kuda Laut Nusantara harus mengakui permainan Pangsuma FC yang tampil apik sejak peluit pertama dibunyikan. Pangsuma FC mampu tampil dominan sejak awal laga dan mampu menutup pertandingan dengan skor 1-4. Pada laga terakhir, Moncong Bulo FC kembali menelan kekalahan saat berhadapan dengan Rafheli FC. Mendominasi sejak awal laga, Rafheli FC mampu mengatasi permainan tim lawan dan menyudahi pertandingan dengan skor 2-4. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pertandingan sengit antara timnas futsal Garuda melawan tim Samurai Biru Jepang terjadi sejak awal laga. Pada babak pertama, Jepang langsung intens menebar serangan ke gawang timnas Garuda. Beruntung Muhammad Al-Bagir tampil apik dengan penyelamatan penting di bawah mistar gawang dan memaksa hasil imbang pada babak pertama dengan skor 0-0. Di babak kedua, Jepang tidak mengendurkan serangan, namun raungan supporter tuan rumah di Jakarta International Velodrome Jakarta Timur semakin bergemuruh menyemangati timnas Garuda. Hasilnya, tim asuhan Hector Souto mampu mencuri gol pada menit ke-29 yang dicetak oleh Samuel Eko Putra Tampu Bolon memanfaatkan umpan dari Rio Pangestu. Duel sengit juga terjadi antara tim Tenggo Argentina dan tim Elang Hijau Arab Saudi. Di sepanjang laga kedua, tim menampilkan permainan yang memukau dan saling jual beli serangan sejak peluit pertama dibunyikan. Arab Saudi sempat mengejutkan Argentina di awal babak pertama dengan 2 gol cepatnya. Tak mau menyerah, Argentina berusaha mengembalikan keadaan hingga berhasil menutup babak pertama dengan kemenangan 4-3. Pada babak kedua, Argentina tampil semakin percaya diri dan langsung menyerang pertahanan lawan hingga berhasil menjeploskan 3 gol pada awal babak kedua. Namun Arab Saudi tak mau menyerah dan berusaha mengejar ketertinggalan. Hingga akhir laga pertandingan seru ini harus ditutup dengan skor tipis 8-7 untuk kemenangan tim Tenggo. Tim Liputan iNews melaporkan. Gol untuk melawan negara dengan 3 kali